dengan comeback-nya tipe reference ini, konsep desainnya semua total baru. Jadi pertama dari teknologinya, desainnya sampai desainernya pun baru. Jadi bisa kita lihat untuk bentuknya dia cekung ke dalam si Twitternya ini. Jadi seragam antara Twitter, Midrange dan juga Midbus. Halo teman-teman, hari ini kita mau bahas sekaligus unboxing produk Ground Zero Reference Series yang akhirnya comeback setelah discontinue lebih dari 5 tahun. Di mana speaker ini hadir dengan pembaruan total mulai dari tipe, desain, teknologi, dan tentunya masih made in Germany. Penasaran gak sih seperti apa keunggulan dan karakter suaranya? Langsung aja yuk kita bahas bareng Ko Han dari Audio Plus. Kok di depan kita kan udah ada speaker Ground Zero Reference Series terbaru nih. Ya. Ada box Twitter, Midrange sama Midbus. Ya. Nah, sebelum masuk pembahasan lebih dalam, kayak kita unboxing dulu nih kok satu persatu kok. Boleh. Mulai dari unboxing Twitter dulu kok. Oke, dari Twitter ya. Ya, kita singkirin dulu Midrange Midbusnya. Nah ini teman-teman, jadi ini box dari si Twitternya Ground Zero Reference. Yang pertama kita bisa lihat ada tipenya di depannya. Ground Zero GZ Reference T26 dan ada logo tipe reference di sini. Kemudian di bagian barcode bawahnya ini ada tulisan Made in Germany. Jadi dari Twitter, Midrange dan Midbus ini masih Made in Germany. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini ada spesifikasi singkat dan juga ada ukuran dari si Twitter itu sendiri. Kemudian ditulis juga Clipple dan Loudsoft sebagai software yang dia pakai untuk pengukuran. Nah, kita buka ya. Jadi ini di slot. Kemudian kita buka box Twitternya. Begitu kita buka, kemudian kita dapatkan manual book pertama. Manual book Ground Zero Reference T26 All Access. Jadi ini untuk si Twitter. Kemudian lalu nggak lupa juga ada foam untuk pelindung. Yang kita lihat begitu kita buka ada 2 buah Twitter dan juga ada baut dan kunci L di dalamnya. Jadi udah disediain juga dari Ground Zero untuk baut dan kunci L-nya. Kemudian kita ambil ya Twitternya. Nah untuk Twitternya ini dia berbahan metal. Jadi dia udah cukup kokoh, jadi ini agak cukup berat. Berwarna hitam, tapi ada aksen silvernya di bagian ring sampingnya. Nah ini jadi cukup manis ya teman-teman ya. Kemudian untuk grillnya sendiri berbentuk mengikuti dom bagian tengahnya yang cekung. Juga nggak lupa ada logo Ground Zero GZ di bagian depannya ini berwarna copper. Nah untuk bagian belakangnya sendiri juga ada identitasnya Ground Zero, reference, juga ada nomor serinya yang berwarna copper gitu. Dari looks-nya kelihatan elegan ya kok ya? Betul, untuk Twitternya sendiri aja udah elegan banget. Motif grillnya juga menarik sih kok. Betul. Oke kok, sekarang kita bahas Midrange ya kok. Oke, next Midrange ya. Unboxing. Next Midrange. Nah, yang kedua ini Midrange. Boxnya lebih besar karena memang ukurannya sedikit lebih besar daripada si Twitter. Di bagian depan tetap sama ada Ground Zero GZ Reference M80. Ada logo reference di bagian atas. Juga nggak lupa di bagian barcode ada tulisan Made in Germany. Untuk di bagian belakangnya tetap sama, ada spesifikasi singkat berikut juga dengan ukuran si produknya itu sendiri dan penggunaan software Clipple dan Loudsoft tertulis di box. Kita slot, kita buka juga ya. Nah, ini untuk boxnya si Midrange, kita buka. Yang pertama kita dapatkan adalah sama manual book. Kemudian ada penutupnya. Ada foam di sini. Nah, di bagian dalam nih kita lihat ada 2 buah Midrange berikut dengan baut dan juga kunci L. Jadi teman-teman nggak usah pusing kalau misalkan mau masang ini, bautnya udah disediain semua.
Nah, kita coba lihat ya midrange-nya. Midrange-nya dibungkus dengan cukup premium menggunakan kain. Jadi dia halus kainnya. Jadi nggak baret-baret lagi nih. Nah, ketika kita buka, looks pertamanya yang pertama konus tengahnya juga cekung seperti si Twitter. Warnanya pun mirip, silver agak tua. Kemudian udah dapat ring dan grillnya juga untuk si midrange ini. Terus bentuk grillnya juga disesuaikan dengan Twitter, jadi ada motifnya. Dan di delivery ini udah ada pelindung dari si grillnya, jadi ada foam di bagian sampingnya ini. Nanti kalau udah terpasang jangan lupa dicabut ya. Nah, kemudian di bagian belakang ada penutup magnetnya juga dengan aksen koper di sini, garis, dan ada identitasnya di sini, Ground Zero reference dengan nomor serinya, dengan warna koper juga, gitu. Jadi desain midrange-nya ini emang dibuat matching sama Twitternya ya kok ya? Betul, karena kalau kita di mobil kan pasangnya barangan tuh Twitter dan midrange, jadi Atas supaya bawah dia seragam, dilihat kan looks-nya lebih bagus, gitu. Oke, terakhir nih kok, kita unboxing. Midbus, oke. Nah, kalau midbus, ini dia boxnya, dia lebih besar lagi, karena dia ukurannya normal 6,5 inch. Bisa kita lihat di sini ada tipenya Ground Zero GZ Reference K165 dengan logo reference juga di atas. Dan juga nggak lupa di bagian bawah ada Made in Germany di dalam barcode-nya ini. Jadi memang sampai midbus pun masih Made in Germany. Kemudian untuk di bagian belakang ada spesifikasi singkat berikut juga dengan ukuran si produknya ini sendiri. Nggak lupa ada Clipple dan Loudsoft dari software yang digunakan untuk produksi si speaker ini. Kemudian kita slot ya, kita buka dalamnya. Oke. Kita buka. Begitu kita buka, sama yang kita dapatkan adalah manual book dulu pertama. Oke, kemudian ada foam juga di sini untuk perlindungan ketika delivery. Ada ringnya juga sampean. Nah, nggak lupa juga sama nih, ada bautnya juga. Ada 2 lubang, ada baut. Yang ini pengawet. Oke, jadi ini midbusnya. Midbusnya juga sama, terbungkus dengan kain. Kainnya juga halus, karena dia tipe yang premium, tipe atasnya Ground Zero, jadi penanganannya pun juga premium. Nah, begitu kita keluarin si midbus, ini dia midbusnya. Midbusnya juga sama, bagian tengahnya cekung, warnanya pun sama dengan si midrange, begitu juga dengan Twitter, silver agak kehitaman. Kemudian untuk bagian depan, rangkanya di sini ada tulisan Ground Zero di bawahnya. Jadi memang dia custom untuk Ground Zero. Kemudian untuk di bagian belakang, nah ini yang keren teman-teman. Magnetnya ditutup dengan warna koper begini, jadi kelihatan mewah banget. Dan nggak lupa ada identitas Ground Zero reference berikut dengan nomor serinya. Jadi kalau looks-nya aja kelihatan mewah kan dia. Mewah sih warnanya kayak. Mewah banget ini. Gitu. Tapi kalau dilihat dari packagingnya, GZ ini benar-benar memperhatikan kualitas produknya ya kok ya? Betul. Dari pakai foam sampai pakai kain juga. Betul, karena kan harus aman ya, jadi supaya sampai customer tuh produknya tetap optimal, tetap bagus, nggak baret-baret, suaranya juga tetap bagus gitu. Nah kok, tadi kan kita udah unboxing speakernya nih kok. Ya. Sekarang aku mau tanya-tanya lebih dalam soal speakernya. Produk tipe referensi ini kan sempet discontinue ya lebih dari 5 tahun ya kok. Betul. Dan akhirnya comeback. Nah untuk speaker ini tuh benar-benar didesain dari awal atau gimana kok? Nah, betul Mindy, jadi dengan comeback-nya tipe reference ini, konsep desainnya semua total baru. Oke. Jadi pertama dari teknologinya, desainnya sampai desainernya pun baru. Desainnya baru. Tapi tentunya semuanya masih made in Germany, Oke. gitu. Karena kan dia memang tipe reference. Kemudian kenapa saya bilang baru? Karena salah satunya seperti bagian Twitter ini satu-satunya pertama kalinya juga Ground Zero mengeluarkan Twitter dengan bahan metal inverted dome. Jadi bisa kita lihat
untuk bentuknya dia cekung ke dalam si tweeternya ini. Jadi seragam antara tweeter, midrange dan juga midbass. Kemudian untuk desain si speaker ini didesain oleh seorang desainer yang memang baru juga di Ground Zero, tapi sudah sangat berpengalaman menggunakan software-software yang terbaik yang ada di dunia ini. Kemudian memang waktu comeback-nya agak lama nih si Ground Zero Reference ini. Karena kan memang sebenarnya banyak peminatnya Ground Zero Reference. Tapi waktu comeback-nya agak lama, udah 5 tahunan lebih. Karena Ground Zero memang menyiapkan ketika comeback si tipe reference ini memang pengen yang terbaik juga untuk si customer dan juga pengen suaranya bagus. Jadi produknya harus disiapin mateng-mateng. Jadi memang waktunya cukup lama gitu. Berarti Ground Zero sangat serius ya kok ya buat develop speaker baru ini ya kok? Betul. Oke, terus kok untuk tweeter, midrange sama midbass-nya, desain dan bahan yang dipakai itu seperti apa kok? Oke, untuk bahannya yang pertama kita dari Twitter ya. Nah, ini si Twitter yang tadi saya bilang. Jadi pertama kalinya Ground Zero mengeluarkan inverted metal dome. Jadi metal dome yang dipakai ini berbahan titanium. Jadi kita bisa lihat dia cekung ke dalam, dia berukuran 26 mili. Nah, kemudian di bagian sampingnya ini, di bagian dalam ya tapi teman-teman, ada busa tipis, busa foam tipis gitu. Dia mengikuti si ring Twitter ini. Jadi busa tipis ini digunakan untuk mengontrol difraksi suara atau suara pantulan dari si Twitter ini. Sehingga ketika adanya busa tipis ini suaranya lebih baik. Yang ketiga adalah dari grillnya. Dari grillnya dia dibentuk sesuai dengan kon di area tengahnya nih, jadi cekung ke dalam. Jadi memang grill ini didesain khusus untuk Twitter ini sehingga suara sama keamanannya udah diperhitungkan untuk Twitter ini, gitu. Kemudian yang kedua adalah si midrange. Nah kebetulan midrange sama midbass ini bahannya sama. Cuman beda ukuran aja. Jadi kalau midrange ini 3 in, kalau si midbass ini 6,5 in. Untuk bahannya dia menggunakan paper cone di bagian belakangnya. Jadi kalau kita intip dari belakang sini kelihatan ini bahannya paper. Tapi di bagian depannya ditutup dengan one piece crystal cone. Gitu. Jadi kombinasi apa ya? Betul, ini untuk midrange dan midbass bahannya sama tapi kombinasi antara dua bahan itu. Kemudian untuk magnetnya sendiri untuk Twitter, midrange dan midbass ini udah menggunakan neodymium dengan terminal gold plated gitu. Berarti bahan-bahan yang dipakai udah kelas premium semua ya kok? Betul, ya? sangat premium. Oke. Gitu. Terus dari segi spesifikasinya sendiri gimana kok? Nah, jadi untuk speknya itu yang pertama kita lihat dari sensitivitasnya untuk si Twitter ini di 91 dB, untuk di midrange itu 85 dB dan di midbass juga 85 dB. Nah, untuk ketiganya ini impedance-nya 4 ohm. Dan untuk kebutuhan power untuk ketiga speaker ini antara 40 sampai 180 watt untuk di masing-masingnya gitu. Oke kok. Nah, tadi kan kita udah bahas spesifikasi dan bahan yang dipakai di tiap drivernya ya kok ya. Pastinya kan tiap bahan yang dipakai di tiap driver ini kan mempengaruhi dong hasil suaranya kan. Betul. Nah, boleh dong kok jelasin dari bahan yang dipakai dari Twitter dulu nih kok. Efek ke suaranya tuh apa kok? Oke. Gimana? Pertama dari Twitter ya. Tadi saya bilang kan Twitter dari metal dome tuh. Kalau zaman dulu orang tuh pakai metal dome takut karena berasanya wah nanti takut suaranya berisik, nanti takut suaranya kasar gitu. Nah, tapi ini kan zaman udah beda ya, zaman udah berubah lah istilahnya. Kenapa Ground Zero pakai metal dome ini? Karena metal dome ini suaranya dia lebih realistik, tapi dengan teknologi yang baru dia bisa lebih detail dan juga lebih tenang, jadi nggak berisik gitu suaranya. Jadi memang udah beda. Istilahnya kalau kita lihat lampu tuh lampunya terang tapi nggak nyilau. Jadi kan kita juga pengen suaranya detail tapi nggak kasar atau nggak berisik gitu. Nah ini sebenarnya udah masuk ke era modern sound style. Era modern sound style itu jadi di home audio juga udah banyak tuh yang pakai bahan metal dome inverted seperti ini. Seperti bahan keramik atau diamond, jadi metal atau hard dome lah kita ngomong, bukan soft dome lagi. Jadi logikanya seperti ini. Twitter ini kan memproduksi frekuensi atas atau frekuensi tinggi. Yang biasa kalau kita lihat alat musik seperti drum itu simbal, atau kalau gitar itu gitar akustik yang biasa senar, pakai senar metal juga. Nah, ketika suara simbal atau suara gitar akustik itu direproduksi oleh Twitter berbahan metal, otomatis bahannya kan mirip nih.
otomatis suaranya pasti lebih realistik dan lebih mirip sama aslinya gitu. Jadi suaranya bisa dibilang mirip-mirip lah gitu, lebih ke arah sana sih. Kemudian di midrange dan di mid bass. Nah, midrange dan mid bass tadi kan saya info menggunakan bahan paper, berikut di depannya ada crystal cone, one piece crystal cone. Seperti yang kita tahu, bahan paper ini suaranya kan lebih natural, lebih tebel. Jadi untuk midrange dan mid bass ini, pertama di bagian midrange suaranya dia tebel tapi tetap bersih gitu. Karena di bagian depan ada teknologi one piece crystal cone yang dia bisa digunakan sebagai diffuser untuk memecah angin ketika speaker itu bergerak. Yang kedua di bagian mid bass, di bagian mid bassnya juga sama, jadi suaranya dia tetap bisa tebel, gemuk juga, tapi juga tetap bisa nge-kick dan bersih gitu. Karena dia berbahan paper dan di bagian depannya ada diffuser si one piece crystal cone-nya itu sendiri gitu. Oke, terus berarti dari secara keseluruhan karakter suaranya gimana kok? Oke, berarti secara keseluruhan, secara karakter suara, kalau dirangkum dari 3 ini, otomatis suaranya itu natural, tapi tetap balance gitu. Jadi naturalnya nggak mendem atau nggak detail terang begitu. Jadi tetap Twitternya bisa reproduksi seperti suara asli Simbal ya Simbal. Terus si midrange-nya orang ngomong juga tetap jelas, vokalnya berbobot tapi bersih. Mid bass-nya dia kalau bass drum atau gitar bass dia bisa tetap gendut tapi bersih, nggak sampai kotor gitu. Oke, nah terus dengan karakter suara yang natural dan balance, kira-kira speaker ini cocoknya untuk genre musik apa aja kok? Nah, karena natural dan balance itu otomatis semua genre musik masuk, mau itu rock, pop, jazz, mau instrumen, mau orkes, semua juga bisa masuk karena dia bisa reproduksi semua lini frekuensi dengan baik dan tanpa ada keterbatasan gitu. Enak dong kok bisa dengerin lagu apa aja. Betul, jadi customer juga nggak pusing. Jadi customer nggak pusing, wah aku speaker ini cocoknya ini, speaker ini cocoknya ini. Enggak, kalau mau cocok semua ya beli referen. Oke, terus untuk kisaran harganya berapa nih kok? Biar teman-teman tahu kok. Untuk kisaran harganya dia di sekitar 80 jutaan. Wah, untuk harganya 3-way set. sepadan dong kok sama material sama karakter suaranya juga. Betul, betul. Sangat sepadan karena memang karena tipe reference ini namanya reference ya, berarti kan dia referensi gitu ya. Ya memang dia salah satu tipe tertinggi Ground Zero juga dan karena memang dia ini bisa disebut speaker legend lah, banyak yang suka juga dan banyak yang nungguin. Banyak yang cari juga kalau nggak salah aku ya. Banyak yang cari, jadi sebenarnya speaker ini udah launching di tahun lalu, kita udah display waktu itu, kita ada dikirimin display dari Ground Zero, pas kita ada event kita display itu speakernya. Cuman kebetulan karena proses produksi dan segala macam dan pengen lebih matang tadi produknya, speakernya baru ready minggu lalu. Itu pun baru beberapa set. Jadi ini pun udah rebutan. Jadi kayak speaker yang kita buat video ini, buat syuting ini, habis ini langsung di packing, langsung dikirim. Udah ditunggu dong kok berarti. Iya, ini ditungguin di bawah. Berarti dari dulu sampai sekarang speakernya emang udah ditunggu-tunggu customer Betul, cari-cari ya. banyak Kak, banget ya? yang cari gitu. Oke, makasih aku buat penjelasan soal speaker Ground Zero reference series ini. Sama-sama Windy. Nah itu dia teman-teman speaker terbaru Ground Zero Reference Series yang hadir dengan material premium dan karakter suara yang natural dan balance sehingga cocok untuk semua genre musik. Gak heran kalau speaker ini banyak dicari orang dari dulu karena terbukti materialnya, teknologinya, dan juga hasil suaranya. Buat teman-teman yang tertarik dengan speaker ini langsung aja hubungi kami melalui nomor WA yang ada di link deskripsi atau datang langsung ke authorized partner kita yang terdekat di kota kalian. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye.